Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memanfaatkan sisa usia kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tentu kita ingin setiap kebaikan adalah yang paling berkualitas, terbaik. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang telah sukses ya menjalani hidup di dunia ini dengan bisa kita sebut nilai sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menyebutkan surat Al-Ahzab ayat 21 yang sangat terkenal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ibnu Katsir dalam menyebut ayat ini menyatakan bahwa seluruh ucapan, perbuatan, perilaku Nabi itu layak untuk dijadikan suri toladan. Jamaah sekalian, bahasan kita hari ini dari sisi tazkiyatun nafs adalah al-mujahadah, kesungguhan. Saya ingin bahas kesungguhan ini tidak langsung, tetapi biar kita semuanya memiliki semangat, memiliki niat untuk benar-benar bermujahadah. Karena al-mujahadah mafa'ilah minal juhdi, yakni dengan cara mengaktifkan semua potensi-potensi kesungguhan. Itu yang disebut al-mujahadah. Fa innal insana yujahidu nafsahu biistimaliha fima yanfa'uha. Yang dinamakan mujahadah itu ketika seorang manusia mampu ya mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Wa hiya tujahiduhu bidziddalik. Karena kesempatan diri ini kalau tidak kita gunakan untuk yang bermanfaat, maka otomatis kita akan melakukan yang tidak bermanfaat. Ya. Abstain, nganggur itu tetap disebut tidak bermanfaat, kan nganggur. Kita sudah mengenal sebagaimana ya kalimat jihadun nafsi huwal jihad al-akbar wa jihadul aduwi huwal jihad al-asghar. Kita mengenal istilah ya jihad mengalahkan hawa nafsu itu lebih besar daripada jihad melawan musuh. Tapi kalimat ini belum bisa kita pahami secara utuh, karena kalau kita melihat hadis itu yang menyatakan seperti itu orang-orang yang baru saja pulang dari berperang. Mereka mengatakan perang itu cuma jihad kecil, lalu menahan hawa nafsu jihad besar. Nah kalau kita yang nggak pernah perang lalu tiba-tiba bilang ya melawan hawa nafsu itu yang paling berat, sampai kalau musuh di depan kita nggak berani perang, kan katanya berat, mal yang ringan
nggak sanggup ya. Di sini kan menunjukkan bahwa harus ya tumbuh dalam diri kita sebagaimana yang perlu kita pahami bahwa dalam melakukan kebaikan itu kan juga sebagaimana menuntut ilmu itu harus sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Artinya seorang muslim dengan seluruh keadaan yang dihadapi dia harus memiliki ilmu dan menghadapinya. Jemaah sekalian, surat Al-Ankabut ayat 69 juga sudah sangat terkenal ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan Allah maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan itu. Tapi ayat ini ditutup dengan wa innallaha lama'al muhsinin. Bagi siapa yang menjalani hidup ini dengan al-muhsinin, itu adalah memaksimalkan amal soleh itu menjadi yang terbaik. Jadi sungguh-sungguh saja tidak mengerti yang terbaik itu menjadi masalah. Nanti kesungguhannya tiba-tiba apa merasa udahlah saya sudah sungguh-sungguh. Kita tetap harus meningkatkan ukuran al-muhsinin, al-ihsan kita harus naik, kualitasnya harus bertambah ya. Termasuk yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini adalah wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ya, ai aksaru min dzikrihi ya, aksir min dzikrihi, perbanyaklah ya berzikir. Nanti sedikit kita dorong wa akhlis, kemudian murnikan, wajtahid, bersungguh-sungguhlah, fi wakti faragh ya, faraghika, di dalam waktu senggangmu. Jamaah sekalian, zikir itu utamanya pada ingat gitu ya. Aktivitasnya menyebut, tapi utamanya pada mengingat. Maka berarti orang itu ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, maka naik tadi. Kenapa dihubungkan dengan ya, mujahadah? Karena mujahadah itu harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia ingat Allah, maka harus melakukan yang bermanfaat. Jadi bisa dibayangkan kalau ada orang pegang tasbih gitu ya, subhanallah subhanallah subhanallah, akhirnya ucapan subhanallah hilang, tinggal tasbihnya muter, terus dia ketemu kawannya sambil ngerumpi, itu kan berarti cuma menyebut saja, nggak ingat. Ngomongin orang lain berbuat dosa kan nggak lucu, berarti dia nggak paham. Zikir itu bukan sekedar menyebut, tapi harus mengingat, dan mengingat itulah yang diinginkan di dalam ayat. Kalau ingat Allah, dia sedang berbuat dosa, berhenti. Jadi mana zikir ya, di depan sahabat kita bilang Allahu Akbar, kalau sahabat itu lagi mikir jelek itu langsung berhenti, baru mikir gitu ya, dengar Allahu Akbar. Kalau kita diteriakin Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangankan mikir, lagi berbuat nggak bener aja, dengar azan masih tanggung juga itu apa, padahal dia lagi ngomongin yang nggak bener apa gitu ya, dengar adzan aja nggak berhenti. Bisa dibayangkan. Jadi gimana kalimat zikir yang dimilikinya kan gitu ya. Maka yang dikatakan berzikir itu harus sampai mengingat. Akhirnya dia akan melakukan kembali kepada mujahadah. Mana mujahadah tadi? Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sampai kapan? Maka Ibnu Katsir mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat Al-Hijr ayat terakhir, al-yakin maknahu al-maut. Jadi al-yakin di surat Al-Hijr ayat terakhir itu maknanya al-maut. Terus mengabdi kepada Allah sampai mati.
Ya, jadi kalau belum mati terus mengabdi. Bisa juga disebut ya, kalau nggak mau nggak mau mengabdi, mati aja. Jadi bisa juga dikasih ya, kalau nggak mau ngabdi kepada Allah, mati aja, daripada tadi perintahnya mengabdi sampai mati gitu ya. Ini taswiku ya, litaqdimil amal as-salih baina yadayhi ya, liyajid sawabahu inda qudumihi ala rabbih. Ini sekaligus mendorong kita untuk melakukan semua ibadah-ibadah kemudian pengabdian kepada Allah itu jangan tujuannya yang terdekat di dunia ini ya, tetapi dia tetap harus yang dituju aslinya adalah sawabuh ya, nanti sampai mendapatkan pahala balasan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ya mas kalian rahimakumullah, hadis yang diletakkan di pertama itu kalah hadis riwayat Bukhari, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi ya wali yang aku miliki, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah ya mengumumkan berperang dengannya. Artinya siapa yang memusuhi siapapun yang berjuang untuk Allah, itu berarti dia akan menjadi musuh Allah. Man 'adali ya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma qataraztu alaihi. Jadi menariknya Allah menyebut yang aku sukai dulu. Ketika ada seorang hamba ingin mendekat kepadaku, maka yang aku sukai adalah melakukan amalan yang difardukan kepadaku. Ini alhamdulillah nih, hari ini kita duduk, kalau ini adalah menuntut ilmu, ini adalah amalan fardu. Jadi menuntut ilmu bukan hanya fardu, bukan hanya sholatnya, tapi menuntut ilmu fardu. Maka amalan ini adalah langsung mendatangkan Allah suka. Berbeda dengan sunnah ya. Kalau sunnah dibalik ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan selama hambaku mau mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, sampai aku mencintai dia. Bedakan ya amalan fardu dengan amalan sunnah. Kalau amalan fardu terus naik kualitasnya, sudah langsung Allah suka. Tapi kalau amalan sunnah sampai Allah suka. Kemudian baru dijelaskan faida ahbabtuhu kuntu ma'ahu alladhi yasma'u bihi ya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yatfisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, wa la in ista'adzani la'u'idhannahu. Baru kemudian manfaat diberikan ketika Allah sudah menyukainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini kita hari ini itu di dalam penelitian itu kan jelas kita ini berada dalam kondisi yang kalau kita sebut Nabi Muhammad itu cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tadi sesuai dengan tafsiran surat Al-Ahzab ayat ya 21 tadi, itu kan jelas bahwa Nabi Muhammad itu sempurna untuk diteladani. Kemudian kita juga kalau mencari orang yang sudah meneliti tentang
kepemimpinan ya, Nabi itu bahkan dalam kaidah ya self developmentnya, bagaimana membangun dan mengembangkan diri Nabi, itu sudah sangat jelas ketika peneliti ini meneliti tentang misalnya mega skill dari Bert Nanus ataupun 7 Habit sampai 8 Habit Stephen Covey, kemudian ya pokoknya tentang pengembangan diri dalam kepemimpinan dan manajemen, itu langsung oleh peneliti dikatakan bahwa apa? Padahal semuanya ada pada diri Rasulullah dan sudah terlampaui. Tapi kaum muslimin lebih percaya diri untuk kepemimpinannya tuh wah dan keren kalau sudah digambarkan memenuhi syarat dari Bert Nanus ataupun Stephen Covey. Maka peneliti ini mengatakan rabun dekat umat Islam. Jadi umat Islam tuh punya sesuatu yang hebat tapi nggak ngelihat gitu. Dia lebih ngelihat yang jauh, yang itu pun sebenarnya lebih jelek daripada yang punya dia. Satu. Yang kedua, umat Islam kondisinya kalau sudah bicara tentang ya mencontoh Nabi, itu cuman dalam Nabi seolah-olah lihai dalam kepemimpinan agama saja. Bicara sholat, bicara puasa, bicara ke masjid, bicara itu seolah-olah Nabi cuman membidangi itu. Padahal penelitian yang dilakukan ya itu menunjukkan Nabi semuanya ada kepemimpinan. Jadi leadership dan manajemen Nabi itu tadi sudah jelas pada masalah pengembangan diri memenuhi semua kriteria yang dijadikan alat latihan leadership dan manajemen hari ini. Kemudian yang kedua, dari sisi misalnya Nabi ya tentang keluarga, itu Nabi pemimpin keluarga, manajemen sudah jelas. Kemudian apa? Sosial jelas. Ekonomi ya. Nabi secara ekonomi saat menjadi ya ada di Madinah itu tidak bicara ekonomi itu pendapatan Nabi, bukan. Nabi mengatur ya. Mengatur pasar, kemudian apa? Ya, meletakkan dasar-dasar tadi terus ya. Ini menunjukkan apa? Bukan bicara ekonomi pribadi, sistem. Ya. Kemudian bicara politik. Nah, banyak juga kan yang bicara sunnah Nabi anti politik, padahal Nabi adalah pemimpin politik. Militer, Nabi pemimpin militer. Dari 2 Hijriah sampai 9 Hijriah cuman berapa tahun tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tahun itu 65 pergerakan pasukan, 65 kali menggerakkan pasukan, 27 kali pertempuran besar. Ada enggak jenderal yang begitu pernah melakukan ya tadi ekspedisi 65 kali pasukan dan 27 pertempuran besar. Yang waktu itu bahasan saya adalah yang makin sepuh ini jangan lihat contoh Nabi pada amalan yang lain, kenapa enggak amalan perangnya. Jadi makin tua ini bukan makin lemes, makin gagah. Jadi Nabi nanti menutup ya umur 62 tahun menutup dengan bawa 10.000 pasukan. Jalan kaki 300 km lebih ke Tabuk. Jadi jangan cuman keliling-keliling komplek hanya untuk kesehatan, nanti ngobrol makan bubur ya, kita gimana cuman begitu, karena ini kan harus diperdayakan. Jadi kalau pemberdayaan bukan hanya yang muda-muda, ternyata harus apa? Memberdayakan yang 60 tahun ke atas. Itu Nabi 62 tahun
masih berpikir perang, ya karena apa? Waktu itu dibutuhkan, tapi yang jelas tadi leadership manajemen Nabi sampai militer, nanti sampai apa? Sistem hukum juga Nabi. Kalimat, ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku yang akan memotongnya, menunjukkan apa? Hukum harus jadi sistem, bukan sekedar urusan akhlak. Jadi paling hebat maulid Nabi kita itu berbicara tentang akhlak, ya, keluarga, ya Nabi, tapi berupa parsial-parsial yang hanya pribadi. Seolah-olah kalau secara pribadi sudah beres, padahal Nabi bicara bukan sebagai pribadi. Akhlak Nabi sebagai sistem, hukum Nabi sebagai sistem, semua sebagai sistem. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di sini jelas. Nanti kalau kita mengetahui kita ini kan hari ini, jangankan yang belum belajar, yang belajar saja kalau nggak paham petanya itu akan menjadi apa? Bukan dapat, ya, kemajuan, tapi bisa kemunduran. Contoh begini, kalau kita urut nih zaman Nabi, untuk tahu, ya, mana yang baik mana yang buruk gampang, karena tinggal nanya sama Nabi. Zaman sahabat, untuk tahu sesuatu gampang, karena yang ditanya orang-orang yang melihat langsung Nabi. Zaman tabi'in gampang untuk menanyakan seperti apa suatu masalah itu, apakah perlu ditekankan atau tidak, gampang. Karena apa? Tabi'in itu diajar langsung oleh sahabat Nabi yang lihat langsung Nabi. Tapi hikmah dari Allah setelah tabi'in itu adalah masa keemasan 4 madhab itu. Yang 4 madhab itu luar biasa, mereka langsung menerjunkan agar nanti umat itu, ya, tidak, ya, bisa berlaku bijaksana, karena hukum itu harus al-hikmatu al-hakim, atau al-hukmu al-hikmah wal hakim. Harusnya hukum mengandung hikmah dan mengandung kebijaksanaan. Maka untuk mengantisipasi agar tidak rancu, ulama fikih menurunkan menjadi al-ahkam al-khamsah. Apa itu al-ahkam al-khamsah? Wajib, sunnah, terus mubah, makruh, haram. 5. Ini mana lebih bijaksana? Pakai al-ahkam al-khamsah atau 2 saja hukum itu? Kira-kira mana? Orang bilangnya lebih praksis 2, Pak Ustadz. Ya nggak bisa, tetap nggak bijaksana kalau cuma 2. Apa yang saya maksud 2? Orang hari ini kadang-kadang cuma bicara sunnah dan tidak sunnah. Kok jadi 2? Jadi kaku kalau sunnah tidak sunnah, atau bid'ah tidak bid'ah. Itu nggak bisa. Ulama sudah menetapkan 5 hukum. Coba sesuatu yang tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya, itu apa namanya hukumnya? Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Saya ditanya, Ustadz, ini saya diminta hamil istri 4 bulan, katanya ngundang orang suruh berdoa. Saya bilang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Berarti apa hukumnya? Tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Bapak-bapak, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Apa? Mubah, boleh. Itu kan boleh doang. Jangan bilang sunnah. Kalau bilang sunnah, kamu langsung bid'ah. Karena bilang sunnah, sesuatu yang mubah dibilang bid'ah. Kamu bilang bid'ah, bid'ah. Karena apa? Orang nggak ada larangannya. Kalau kamu bilang bid'ah, larangannya mana? Jadi jelas, sebenarnya biar kita ini
Jangan nanti 50 tahun Bapak belajar cuman pusing dalam bid'ah tidak bid'ah, sunnah tidak sunnah. Apa yang didapat? Akhirnya mencontoh Nabi itu cuman masalah masjid, masalah keluarga, masalah akhlak, pergaulan, nggak ada bicara sistem ekonomi, nggak ada bicara sistem politik. Bahkan kadang-kadang diajarin kalau sudah bicara sunnah, bicara bid'ah, jangan bicara politik. Nabi pemimpin politik. Nabi yang mana yang mau diikuti? Maka dalam penelitian akhirnya nih orang-orang yang seperti itu sebenarnya sedang mengerjakan proyek besar orientalis, karena dalam penelitian nanti orientalis diberi gelar dengan apa? Rabun jauh orientalis. Orientalis itu sudah meneliti Nabi Muhammad dengan dalam, semua yang baik-baik diambil, yang ditulis, yang menjelek-jelekan Nabi, yang menjelek-jelekan Islam, semua. Seneng orientalis kalau ada orang muslim bilang ya politik jangan agama dipakai ukuran. Wah, seneng karena apa? Kalau diurut sejarahnya, ya setelah kekuasaan Islam itu hilang, itu nanti hilangnya berbarengan dengan Renaissance, tumbuhnya Eropa dengan ilmu-ilmunya. Kemudian dari ilmu-ilmunya mereka bagus, tiba-tiba mereka masuk melakukan kolonialisme. Kalau negerinya itu bukan Muslim, maka cukup diambil kekayaannya. Karena apa? Perlawanan mereka langsung kalah. Karena apa? Nggak ada ruh untuk melawan. Yang mereka akhirnya nanti kembali lagi, ya meneliti lagi, begitu musuhnya beragama Islam, nggak nyerah-nyerah. Nah itu. Maka akhirnya bergandengan tangan antara misionaris dengan kolonialis. Di Indonesia sendiri dikirim peneliti orientalisnya Senop Orgronya. Karena apa? Aceh waktu itu susah dikalahkan kalau yang digunakan untuk pedoman berjuang adalah Islamnya. Dan kita sebenarnya dalam politik, orang-orang yang berjuang di negeri kita dengan landasan agama nggak ada cacatnya, Pak. Kalau ada sedikit sekali. Apa cacatnya Muhammad Nasir? Apa cacatnya Agus Salim? Apa cacatnya Cokro Aminoto? Tapi kalau orang hanya nasionalis yang tidak ada akar agama, Bapak cari aja pahlawan-pahlawan nasional yang katanya hebat, cacatnya di mana? Wow, ketahuan sudah. Makanya kemarin di mahasiswa saya bilang, mahasiswa muslim itu kalau mau ya mencontoh perjuangan itu menjadi berguna bagi bangsa, jangan pahlawan yang nasionalis saja, harus nasionalis muslim, karena mereka berjasa bagi bangsa ini tapi tidak ada cacat. Mereka tidak ada mengambil untung dari apa yang mereka perjuangkan, nggak ada. Sampai wafat Muhammad Nasir nggak punya rumah. Jadi bayangkan, rumah saja nggak sempat ya punya gitu ya. Ini kan menunjukkan apa? Gimana orang sudah namanya begitu berjuang, ya tadi dia pakai Islam, bukan pakai ya bebas nilai. Kembali dari zaman kolonialisme inilah ya nanti di samping mengeruk tadi, mereka terus saja meneliti. Bahkan doktor apa profesor ya kalau nggak salah, profesor atau doktor itu Abdurrahman As-Sayyis yang menulis tentang Al-Ghazwul Fikr ya, Ghazwul Fikr itu menyebut pengaburan sejarah Nabi saja yang ditulis oleh beliau dari tulisan-tulisan orientalis ada 24, termasuk ada tulisan Yahudi dalam Islam. Nah itu kayaknya yang dipakai, yang katanya Kiai di Indramayu itu kayaknya itu dia pakai pedoman Yahudi dalam Islam. Tulisannya bukan tulisan orang Muslim ya, hayat Muhammad, peri kehidupan Muhammad, tapi yang nulis bukan orang Islam. Tapi dalam tulisannya mereka mendalam, sehingga akhirnya apa? Ternyata dalam proses berjalan itu
mereka sampai berhasil membuat buku-buku ajar di sekolah-sekolah, karena nanti mereka sebelum pulang ke negerinya selesai kolonialisme, mereka pulang ternyata mereka mendirikan pendidikan untuk khusus di tempat-tempat yang muslim, karena atas penelitian mereka kan mengatakan bahwa seorang muslim tidak harus ya dimurtadkan, makanya kan mereka tetap berusaha memurtadkan. Kalaulah nggak murtad, cukuplah asal mereka jauh dari agama. Gimana cara menjauhkan dari agama? Kalau kita teliti buku-buku diktat-diktat yang akhirnya nanti di negeri-negeri muslim menjadi ya, bahan ajar. Kalau Ismail Roji ya, Al-Faruqi mengatakannya, pemuda-pemuda muslim diliberalkan dan disekulerkan di perguruan-perguruan tinggi Islam dan perguruan-perguruan tinggi umum di negaranya sendiri dengan buku ajar tadi. Sehingga jangan heran kalau orang nanti jadi cendekiawan dia rujukannya kebanyakan ya dari para orientalis menjadi liberal. Jadi anti sekali tuh kalau bicara agama, dia akan menganggap semua agama itu sama ya, padahal Islam sudah jelas berbedanya dengan yang lain kan gitu ya. Makanya tadi jangankan masalah politik, masalah WC saja diatur dalam Islam, masalah politik enggak. Itu kan kadang-kadang ada orang yang berpikirnya gimana bicara Islam tidak bicara politik. Ya bicara dulu bagaimana Nabi memimpin, itu namanya bicara politik ya, bicara politik. Jadi al-mujahadah kita, kalau saya runut seperti itu, kita merasakan wow ini sudah bagus ini. Wah, kita harus lebih giat lagi dalam belajar, giat lagi dalam ilmu, sehingga tidak asal bicara ya, tidak ada asal bicara. Dan jangan tenang-tenang saja, oh yang penting setiap hari udah baca Quran, anaknya sudah hafal Quran semuanya sudah itu. Lihat cara berpikirnya, apakah mereka berhasil? Karena nanti dalam tulisan peneliti ternyata keberhasilan para penjajah itu, penjajahnya sudah tidak ada, tapi konsep-konsep jajahannya dilaksanakan di negeri tersebut. Kenapa? Ya karena dari tahun 82 sampai sekarang, seminar internasional pertama orang-orang yang peduli tentang bagaimana menyiapkan bahan ajar dari SD sampai perguruan tinggi hingga hari ini belum kesampaian yang dari muslim. Sehingga sampai hari ini berarti yang diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu yang sudah punya cucu, keponakan-keponakan itu adalah kalau sudah bicara tentang menilai Islam, pasti arahan dari rujukan orientalis yang akan benci banget kalau bicara tentang Islam sudah dihubungkan dengan politik, nanti dengan ekonomi Islam. Saya punya teman dosen UI itu, saat ini beliau dosen UI-nya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Kebetulan grup yang Islam ini kan terus berjuang untuk islamisasi agar memasukkan nilai-nilai Islam kepada apa tadi, tidak berdebat pada hukum-hukum praktis yang aku cuman sekedar bilang oh bank haram ini kacau. Kadang-kadang ekonomi Islam saja kalau kita ngajinya tidak tuntas gitu ya. Contoh misalnya mereka sampai meneliti misalnya gharar itu apakah semuanya haram atau ada toleran gitu ya. Contoh gharar toleran apa Pak? Bapak beli duren, nah itu gharar toleran tuh. Cium-cium ini tak taunya itu kan gharar, tapi halal apa haram jualan duren? Lebih enak jualan duren sudah dibuka atau dengan kulitnya? Kalau beli duren dengan kulitnya, tapi di situ tetap ada gharar. Tadi enak, pas dibawa pulang kurang enak ya. Itu gharar yang akhirnya mereka
Ya, yang muslim paham, oh berarti gharar itu ada ukuran yang bisa ditoleransi. Saya sebenarnya nggak suka dengan istilah beli kucing dalam karung. Emang ngapain kita beli kucing? Ya, orang kucing nggak dimakan, kita nggak tahu itu yang buat istilah, kayaknya yang makan kucing deh. Kan gitu ya. Kenapa nggak beli kambing gitu ya? Kalau beli kambing karungnya dibuka, soalnya ininya kelihatan kambingnya kan gitu ya. Jadi artinya gharar yang seperti apa itu dimasukkan. Sehingga tapi dosen-dosen muslim yang lulusan bukan ya yang umum tapi belum mau ya memasukkan ke Islam tetap berdebat, Pak. Bayangkan, itu sesama muslim. Ya, jadi kitanya ya rabun dekat, malah seneng lihat ya temuan orientalis, padahal Nabi kita di depan kita tidak dilirik, sehingga ini menjadi masalah. Karena apa? Yang kita sebut mengikuti Nabi sampai ribut-ribut sunnah tadi itu tidak mengikuti jejak 5 hukum ini. 5 hukum ini kan akhirnya apa? Mari kita bersikap bijaksana. Yang boleh ngotot berdebat itu dalam 2 hal. Masalah apa? Halal dan ya, wajib dan haram. Wajib dan haram silahkan berdebat, karena wajib nih ya, fardu. Tapi kalau sudah masalah sunnah jangan keras. Sunnah itu masalah lembut. Karena apa? Dia kan sunnah. Jadi biar bapak marahin anak bapak tidak sholat dan tidak sholat duha, jangan volume marahnya sama. Nanti anak kita nggak tahu ini sebenarnya mana yang wajib, mana yang sunnah. Anaknya nggak marah, marahnya sama semua. Biasanya tuh kasih tahu istri bapak, marah dia nggak ngerjain PR, marah nggak sholat, marah, ini sama semua volumenya. Jadi anak tuh bingung. Jadi hidup ini mana yang pokok, mana yang tidak pokok. Ikuti tadi hadisnya. Kalau masalah yang sunnah itu harus diajak sampai dia menyenangi. Yang sunnah itu bukan dengan paksaan, nggak bisa. Yang boleh dipaksa sampai dipukul itu adalah yang fardu, yang wajib, silakan itu. Jadi sunnah, apalagi mubah. Yang mubah mah jangan ribut. Kita ini kadang-kadang ribut, diajak ribut hanya pakai pendekatan 2 hukum tadi. Ini sunnah dan tidak sunnah. Loh, sunnahnya perintah nabinya wajib atau nggak wajib? Ya kalau nggak wajib nggak usah, harus sama semua. Ini kan kita kadang-kadang gara-gara sunnah pengen harus sama kembar. Sunnah itu lihat tadi nggak bisa kembar. Karena kalimat dari Allah, engkau dekati dengan sunnah, nanti sampai Allah menyukaimu. Bisa jadi Allah suka dengan saya di sunnah yang ini, Allah suka dengan bapak di sunnah yang ini, kawannya di sunnah yang ini. Berarti kan nggak harus apa? Kalau yang sunnah nggak harus kembar, Pak. Ini gara-gara kajian kita tidak jelas, akhirnya nanti apa? Malah berantem sunnah berantem. Gimana sih? Kalau mau berantem itu haram dilakukan, silakan berantem, berpahala. Wajib nggak dikerjakan, silakan. Ini sekedar sunnah. Ya sunnah gimana lah, nggak usah dipaksa. Ya, tapi harus dikasih tahu. Kamu ini di sini ada sunnahnya kalau mau dikerjakan. Terus saja. Ya, itu namanya pendidikan. Pendidikan itu tidak bisa instan. Dia harus apa? Pelan-pelan gitu ya. Tapi anak kita ngerti, oh di sini sunnah, di sini wajib. Jadi kalau yang wajib itu nggak bisa ditoleransi, yang haram nggak bisa ditoleransi gitu ya. Jadi ini kita selama ini seolah-olah bagi orang ngaji sederhana, tapi malah ngerepotin karena dia akan ribut, padahal bisa jadi masalahnya mubah. Gimana Pak? Energi habis hanya masalah mubah. Yang saya sering singgung-singgung kan, salaman habis sholat itu mubah, udah nggak usah ribut ya.
Jadi kalau ada yang khusyuk banget doa zikir jangan ditoel, kasihan dia untuk konsentrasi doa aja dia tadi apa? Udah ambil napas dulu, inget dosa dulu, lagi apa? Asiknya ini ditoel, cuman apa? Itu dia doa sunnah Pak, Bapak apa? Yang mubah, harusnya kan yang mubah ngalah yang mubah, udah biarin dia, kasih kesempatan dia lagi khusyuk zikir harus itu. Jadi yang mubah jangan dijadikan sunnah, jangan dijadikan wajib, apalagi dilarang jadi haram, ya kan nggak bisa, mubah kan gitu. Jadi mari kembali bahwa sebenarnya yang diletakkan dasar dan ini menjadi takdir Allah, kan takdirnya Allah setelah tabiin itu tabiin adalah hukum yang tadi. Berarti kan cerdas sekali para ulama dulu, biar apa? Kita nggak usah berantem ya. Ini perkara apa dulu nih? Perkara sunnah. Ya udah sana mah masing-masing dulu sunnah. Kan gitu ya. Ini kan kita biar ngerti kita dengan tetangga berbeda dalam masalah sunnah, jangan berantem, jangan ribut. Oh ini orang ini nggak ikut sunnah. Loh kok nggak ikut sunnah? Ya kalau dia ikut wajib, ukuran dari Allah tadi. Kualitas naikkan nomor satu yang wajib, dan salah satu yang harus kita naikkan kewajiban kita adalah belajar nih. Belajar ini yang kita orang pengen banget sholatnya sempurna tapi ngajinya nggak sempurna, terus gimana? Jadi seolah-olah ada perbedaan antara dua fardu ya, pokoknya udahlah yang penting masjid itu rame ngaji rame sholat gitu ya. Jangan, kita harus punya tekad rame di sini termasuk apa? Belajar. Karena apa? Ini fardu juga. Jadi jangan dibilang belajar itu sunnah. Ini bukan sunnah, ini fardu. Jadi di situ Pak, makanya heran kan kaum muslimin diurut dari mana ke mana, ternyata kenapa mereka tidak menyontoh nabinya karena rabun dekat tadi. Dia masih lebih suka dengan yang lain-lain daripada dengan nabinya. Belum lagi ya prejudice ataupun apologis bilang itu kan nabi Pak Ustadz, saya kan bukan. Terus maunya apa? Nggak ikut nabi, dia masuk neraka nggak ikut nabi. Ya, yaitu nabi, tapi perintahnya disuruh ngikutin. Jangan itu nabi, saya bukan. Ya kalau bapak ngaku nabi, nabi palsu. Ya kan ini kan kadang-kadang kalimat-kalimat yang tadi. Yang penting mulai sekarang kita ngerti perintah nabi ini wajib, apa sunnah, apa mubah. Begitulah bermujahadah. Sehingga kalau kawannya nggak sama mengerjakan yang sunnah, biasa aja lah. Karena apa? Masih banyak kajian kita yang tidak sekedar masjid, tidak sekedar akhlak, tapi tadi semua ketentuan yang telah dilakukan Rasulullah kita harus memahami. Ratusan kitab ya sirah, puluhan kitab samail gitu ya. Tapi kan apa? Ya kita nggak mungkin belajar itu semua, tapi minimal mulai sekarang ketika ada berita tentang nabi itu konsentrasi bahwa nabi kita bukan nabi hanya bicara agama, tetapi apa? Agama kita memang isinya menyeluruh, dari masalah keluarga sampai politik, militer, semuanya diurus. Maka kalau sudah seperti ini Bapak akan tahu tentang mujahadah. Jadi kita nggak akan pernah puas tuh Pak belajar, nggak akan pernah puas beramal soleh. Puas yang dimaksud kita akan terus, karena apa? Kita tahu masih panjang cerita kita untuk bermujahadah dalam agama ini. Jangan dibatasi hanya sekedar ritual-ritual ibadah. Masih banyak yang harus kita buka pikiran kita, sehingga apa? Kekuatan umat inilah ya yang kita inginkan tumbuh bersama umat, bukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang kita maksud ya, mujahadah itu kunci sukses. Sukses kita jangan sekedar yang ada di dunia, tapi utamanya adalah kesuksesan kita yang di akhirat. Di dunia ini segala bentuk kesuksesan harus kita jadikan alat untuk mendapatkan pahala saja, apapun itu mau. Maka saya ya suatu saat kita bahas arti merdeka itu, kalau Bapak waktu luangnya nilainya ibadah, keluarganya menghasilkan ya pahala,
hartanya menghasilkan pahala, kemudian jabatannya menghasilkan pahala, itu baru Bapak disebut merdeka. Tapi kalau waktu luangnya dosa, di keluarganya dosa, hartanya hasilnya dosa, jabatannya dosa, Bapak bukan merdeka tapi neraka, gitu ya. Jadi bukan merdeka, neraka gitu. Makanya saya suka bilang tuh, coba yang dari masjid-masjid jadi panitia 17 Agustus, masa itu latihannya latihan dijajah? Ya udah makan kerupuk gitu itu kan kayak kita sedang dijajah aja. Coba latihan yang merdeka gitu ya. Ya, kasihan amat udah diikat. Ya, itu latihan ditahan Belanda maksudnya. Kan gitu, itu kan harus dirubah. Belum lagi makannya berdiri, kerupuk doang lagi ya. Kenapa nggak lomba masak bapak-bapak, nanti kerupuknya dibagi gratis sambil dimakan, kan gitu ya. Ya bapak-bapak biar apa, latihan masak ternyata. Jadi artinya, atau lomba bikin panggung, lomba pidato. Jangan bikin panggung isinya dangdutan, laki-laki perempuan, kemudian di situ itu merdeka apa neraka? Dan kita PR kita banyak, dan kita jangan langsung ngomong begitu. Saya ngomong di sini, jangan ngomong di sana. Bapak ambil ya jadi panitia, terus diatur kita yang benar-benar merdeka sekarang. Jangan apa? Yang kayak penjajah. Kan yang suka joget-joget penjajah atau pejuang dulu? Yang suka joget-joget, pesta-pesta, penjajah atau pejuang? Penjajah. Masa kita jadi ikut gaya penjajah? Kita ini pejuang. Wah, bayangin kalau di situ lomba pidato gitu. Kalau saya jadi pejabat, saya tidak akan korupsi. Hebat juga itu lomba pidatonya. Wah, jadi kan lomba pidato itu kan keren kan kalau. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bahwa kita masih ya sungguh-sungguh kita masalah apa? Kadang-kadang cuman masalah pribadi, urusannya hanya ibadah. Sedangkan Nabi sebelum wafat menitipkannya apa? Umat. Mari kita berkembang maju bersama umat, sehingga di masjid ini mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk memajukan umat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.